Kunjungan Diosdado Macapagal di Indonesia. Pada tanggal 30 Juli tahun 1963, di Manila, ibu kota Filipina, berlangsung konferensi tingkat tinggi Mafilindu atau Malaya, Filipina, Indonesia. Mafilindu atau Mafilindo adalah konfederasi non-politik yang diusulkan untuk 3 negara yakni Malaysia, Filipina, dan Indonesia. Presiden Filipina, Diosdado Macapagal, menggagas Mafilindo sebagai realisasi amanat pendiri bangsa, Jose Rizal, untuk menyatukan kembali bangsa-bangsa Melayu yang telah terpecah belah akibat kolonialisme. Namun, di sisi lain, forum itu oleh poros Jakarta Manila dimaksudkan pula untuk tujuan politik, yaitu menghambat pembentukan negara boneka Malaya oleh Inggris Raya. Terlebih lagi, saat itu, Mafilindo dipandang sangat penting terkait isu penguasaan daerah oleh sebuah negara, seperti Filipina yang mengklaim Sabah sebagai bagian dari wilayah mereka. Presiden Macapagal menyebut kehadiran Presiden Soekarno dalam konferensi Mafilindo dinilai memiliki makna sejarah yang besar. Hal itu mengingat Bung Karno adalah salah satu tokoh besar di Asia, bahkan dunia. Perjuangan Bung Karno dalam memimpin revolusi di Indonesia, menggalang persatuan Indonesia, dan menyatukan semua potensi bangsa hingga menjadi sebuah kekuatan besar di Asia, tak lepas dari kebesarannya. Macapagal mengatakan dalam pidatonya, bahwa untuk menggambarkan sosok Soekarno dalam sejarah Indonesia, tak ubahnya menyamakannya dengan Jose Rizal, Andres Bonifacio, Aguinaldo, Mabini, dan Ramon Magsaysay sekaligus. Setahun setelah konferensi tingkat tinggi Mafilindo berlangsung, Presiden Macapagal berkunjung ke Indonesia. Ia tiba pada 22 Februari tahun 1964 di Bandara Kemayoran. Rombongan disambut hangat oleh Presiden Indonesia Soekarno dan jajaran kabinet. Di Kemayoran, kedua lagu kebangsaan dikumandangkan. Upacara militer juga dilakukan untuk menghormati kedatangan tamu negara tersebut. Dalam pidato sambutan, Presiden Soekarno berkata Indonesia siap untuk bertukar pandangan terhadap krisis Malaysia. Dalam pidatonya, Presiden Macapagal mengatakan, rakyat Filipina berharap bahwa kunjungan ini akan membuka jalan untuk rekonsiliasi dengan Malaysia dan mungkin menghidupkan konsep Mafilindo kembali. Dalam kunjungan selama 6 hari, Presiden Macapagal akan mengunjungi beberapa daerah di Indonesia seperti Jakarta, Bogor, Yogyakarta, dan Bali. Dari Bandara Kemayoran, rombongan kemudian bertolak ke gedung Istana Merdeka. Di sana diadakan jamuan makan untuk menyambut kedatangan mereka. Selama di Jakarta, Presiden Macapagal berkesempatan mengunjungi gedung parlemen untuk memberikan pidato singkat. Selain itu, Presiden Macapagal dan istri juga menghadiri ibadah misa di gereja katedral, kemudian mereka berkunjung ke Taman Makam Pahlawan Kalibata untuk memberikan karangan bunga. Setelah berkeliling Jakarta, Presiden Macapagal dan rombongan melanjutkan perjalanan mereka ke Bogor. Perjalanan ini merupakan bagian pertama dari tur keliling Jawa dan Bali selama 4 hari. Di sepanjang perjalanan, masyarakat sangat antusias menyambut kedatangan mereka. Ribuan masyarakat memadati jalanan yang mereka lalui. Di Istana Bogor, rombongan disambut dengan sangat meriah. Presiden Soekarno mengajak Presiden Macapagal dan rombongan untuk berkeliling kebun raya. Dari Bogor, rombongan kemudian melanjutkan perjalanannya ke Bandung untuk bermalam di sana. Keesokan harinya Presiden Macapagal dan rombongan melanjutkan lawatannya ke Yogyakarta. Dari bandara, Presiden dan rombongan langsung menuju Wisma Gedung Agung untuk istirahat. Siang harinya, ia menuju ke Universitas Gadjah Mada. Di sana akan diadakan acara pemberian gelar Doktor Ilmu Politik, honoris causa kepada Presiden Macapagal. Setelah upacara pemberian gelar, Presiden Macapagal berangkat ke Bali dengan pesawat khusus. Presiden dan rombongan tiba di Bandara Tuban, Bali pada pukul 16 WIB. Setibanya di Bali, Presiden Macapagal disambut oleh Presiden Soekarno dan beberapa pejabat daerah. Di sana juga diadakan upacara militer untuk menyambut kedatangan rombongan. Presiden Soekarno dan Presiden Macapagal mengikuti upacara militer dengan diiringi lagu kedua bangsa, lalu mereka menginspeksi pasukan dan memberikan hormat. Sambutan meriah diadakan di Bandara Tuban. Para penari tradisional yang menyambut tamu negara berbusana anggun. Presiden Macapagal dikalungi bunga sebagai simbol penyambutan. Sejak dahulu, bunga merupakan simbol penyambutan ketika ada tamu negara yang berkunjung. Hal itu juga yang Presiden Macapagal dan Ibu Negara terima.
Setiap kunjungan tamu negara di Indonesia, mereka selalu dibuat takjub dengan setiap proses upacara penyambutan, seperti ketika sambutan kedatangan Presiden Macapagal dan rombongan di Bali yang identik dengan budayanya. Turut meramaikan upacara penyambutan itu dengan berbagai pertunjukan seni tradisional yang mereka miliki. Sesampainya di Istana Tampak Siring Presiden Macapagal, Ibu Negara beserta rombongan menghadiri jamuan makan. Kemudian mereka menyaksikan penampilan pertunjukan tradisional di Istana Tampak Siring. Selama di Bali, Presiden Macapagal dan Presiden Soekarno berdiskusi membahas isu penting yang sedang berlangsung di Malaysia. Keduanya telah mencapai solusi atas masalah tersebut. Setelah 2 hari kunjungannya di Pulau Bali, Presiden Macapagal kembali ke Jakarta di mana ia menghabiskan hari terakhir dari kunjungan 6 harinya di Indonesia. Presiden Macapagal dan Presiden Soekarno mengadakan pertemuan terakhir mereka untuk menyelesaikan kesepakatan yang dicapai dalam konferensi mereka di Bali. Mereka menandatangani kesepakatan bersama yang pada dasarnya merupakan solusi terhadap permasalahan Asia oleh pihak Asia sendiri. Baik Presiden Macapagal maupun Presiden Soekarno adalah kepala pemerintahan yang sejauh ini tidak mengakui Federasi Malaysia yang baru lahir. Kedua presiden menegaskan kembali keyakinan mereka terhadap Mafilingo sebagaimana telah dicetak dalam Perjanjian Manila yang ditandatangani oleh mereka dan Perdana Menteri Malaysia Tunku Abdul Rahman. Mereka juga menegaskan kembali keyakinan mereka bahwa permasalahan Asia akan diselesaikan oleh negara-negara Asia sendiri. Namun sayangnya pembentukan Mafilindo ini tidak dapat memberikan solusi atas penyelesaian konflik di antara ketiga negara tersebut. Sementara itu Indonesia semakin gencar melakukan perlawanan terhadap Malaysia. Presiden Soekarno curiga pembentukan federasi tersebut bertujuan untuk mengembangkan kolonialisme di Asia Tenggara.